Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman memutuskan mengajak Shin Tae-yong berkolaborasi. Pemirsa, Federasi Sepak Bola Malaysia tidak terima Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series. Benarkah demikian? Wow, bisa jadi sorotan besar di Eropa dan Asia. Begini pernyataan sangat jujur dan tegas Sir Alex Ferguson dan Madam Pang usai PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Senior Indonesia. Sampai antusias begini usai John Hartman akan ajak Shin Tae-yong berkolaborasi demi Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Benarkah demikian? Hahaha, rasain kau. Karma kejam akhirnya didapatkan Malaysia. Ranking FIFA mereka langsung hancur usai dihukum FIFA. Wah, sampai kayak gimana ya? Temukan jawabannya di sini. Mantap, ini baru super top Marco Top. Erick Thohir langsung ambil keputusan keras soal performa Timnas Indonesia di SEA Games. Apakah langsung rombak besar-besaran? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, dunia sepak bola Indonesia baru saja menyaksikan salah satu keputusan besar dalam sejarahnya. Setelah melalui proses yang penuh spekulasi dan dinamika, akhirnya John Hartman resmi diangkat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert. Pengumuman tersebut disambut dengan antusiasme yang tinggi dari para penggemar sepak bola tanah air yang berharap perubahan ini bisa membawa kemajuan nyata bagi sepak bola Indonesia. Namun, di balik pengangkatan tersebut, ada cerita yang lebih dalam terkait perjalanan Hartman menuju Indonesia, serta pandangan dari sosok yang tak asing bagi dunia sepak bola, yaitu Sir Alex Ferguson, mantan pelatih legendaris Manchester United yang juga memiliki hubungan dekat dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan reaksi jujur penunjukan John Hartman dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang. Bagi Ferguson, keputusan John Hartman untuk menerima tawaran dari PSSI dan melatih Timnas Indonesia adalah langkah yang sangat berani. Saya mengenal John dengan sangat baik. Dia adalah pelatih yang sangat ambisius dan memiliki visi yang sangat jelas. Memilih untuk melatih Timnas Indonesia bukanlah keputusan yang mudah, mengingat tantangan yang ada. Namun, John selalu tertarik untuk mengambil tantangan besar dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, kata Ferguson dengan penuh keyakinan. Menurut Ferguson, Hartman memiliki kemampuan untuk memimpin tim yang penuh dengan potensi, seperti halnya yang dia lakukan dengan Timnas Kanada. John sudah terbukti dengan apa yang dia capai bersama Kanada. Sebagai pelatih, dia mampu memanfaatkan potensi yang ada di dalam tim dan membuat mereka tampil lebih kompetitif. Saya yakin dia akan membawa filosofi yang sama ke Indonesia. Lanjut Ferguson. Saya percaya Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sepak bola. Dengan banyaknya talenta muda yang berpotensi, jika dipoles dengan baik, Timnas Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. John memiliki visi untuk itu. Ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia mengambil langkah besar, tambah Ferguson. Di sisi lain, Ferguson juga menanggapi pernyataan John Hartman yang mengkritik keras keputusan PSSI yang menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut Ferguson, penunjukan Kluivert bukanlah pilihan yang ideal untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Patrick Kluivert adalah sosok yang lebih dikenal karena karir bermainnya yang luar biasa. Tetapi sebagai pelatih, dia belum terbukti di level internasional. Ketika seorang pelatih terjebak dalam keterbatasan ide dan tidak tahu bagaimana mengatasi krisis dalam tim, itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa tim membutuhkan perubahan, ucap Ferguson. Ketika saya melihat performa tim Indonesia di bawah Kluivert, saya rasa kegagalannya untuk memimpin tim ke Piala Dunia 2026 bukanlah kejutan besar. Hal itu sudah terlihat dari strategi permainan yang tidak berkembang dan hasil yang tidak memadai. Lanjutnya, Ferguson menambahkan bahwa dengan Hartman, Indonesia akan memiliki pelatih yang memiliki rencana jangka panjang dan keinginan untuk bekerja dengan talenta muda. John tahu bagaimana mengembangkan pemain muda dan membuat mereka berkembang menjadi pemain top. Ini adalah hal yang sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, jelas Ferguson. Sementara itu, di sisi lain, Madam Pang mengawali komentarnya dengan menyatakan bahwa keputusan PSSI untuk menunjuk John Hartman adalah pilihan yang sangat tepat dan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam sepak bola Indonesia. Saya mengikuti perjalanan John Hartman selama beberapa tahun, terutama kesuksesannya di Kanada. Dia adalah pelatih yang memiliki visi jangka panjang dan berfokus pada pengembangan pemain muda. Ini adalah hal yang sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, ujar Madam Pang dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, dengan keberhasilan Hartman dalam mengelola timnas Kanada dan membawa mereka ke level yang lebih tinggi, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk berkembang di bawah asuhan pelatih asal Inggris tersebut. Saya percaya Indonesia memiliki banyak talenta muda yang siap berkembang, dan dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. John Hartman adalah sosok yang tepat untuk membimbing mereka, tambahnya. Sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi antar negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan ini. Saya selalu percaya bahwa sepak bola Asia Tenggara memiliki potensi besar, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung. Kolaborasi antar negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Thailand sangat penting. Kita bisa saling bertukar pengalaman, ide, dan mengembangkan pemain muda bersama, ungkap Madam Pang. Kolaborasi ini menurutnya dapat membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam sepak bola dan menciptakan sistem yang mendukung perkembangan jangka panjang. Saya mendukung penuh upaya John Hartman untuk bekerja sama dengan Shin Tae-yong, karena kami tahu bahwa Shin telah memberikan kontribusi luar biasa untuk pengembangan pemain muda di Indonesia. Ini adalah langkah positif yang harus didorong, lanjut Madam Pang. Madam Pang juga menyoroti pentingnya kerjasama lebih lanjut antara Federasi Sepak Bola Thailand dan Indonesia, terutama dalam hal pengembangan pemain muda dan pembinaan akademi sepak bola. Dengan adanya komitmen yang kuat dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Thailand, saya yakin kita bisa membangun banyak hal bersama. Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga Thailand. Kita semua bisa saling belajar dan berkembang dalam berbagai aspek, ujar Madam Pang. Madam Pang juga mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Thailand sudah memulai beberapa inisiatif untuk memperkuat sistem pengembangan pemain muda, dan mereka sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam hal ini. Saya percaya bahwa jika kita bisa berbagi pengetahuan dan sumber daya, kita akan menciptakan para pemain muda yang tidak hanya bisa bersaing di tingkat Asia, tetapi juga di level dunia, tegasnya. Salah satu aspek yang sangat dihargai oleh Madam Pang adalah komitmen John Hartman untuk tinggal di Indonesia dalam jangka panjang dan belajar bahasa Indonesia. Komitmen untuk tinggal dan memahami budaya Indonesia adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa John bukan hanya datang untuk melatih timnas Indonesia, tetapi untuk benar-benar menjadi bagian dari komunitas sepak bola Indonesia. Ini adalah sikap yang sangat positif, dan saya yakin ini akan membangun hubungan yang lebih erat antara pelatih, pemain, dan masyarakat. Jelas Madam Pang. Madam Pang menambahkan bahwa keberhasilan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pelatih di lapangan, tetapi juga bagaimana pelatih tersebut bisa berinteraksi dengan masyarakat dan memahami budaya lokal. John Hartman menunjukkan dedikasi yang tinggi dengan niatnya untuk mempelajari bahasa Indonesia dan berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat. Ini adalah sikap yang harus kita dukung dan apresiasi. Lanjutnya, Madam Pang juga menekankan bahwa semangat positif yang dibawa oleh John Hartman sangat penting untuk membangkitkan optimisme di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Saya melihat ada semangat yang sangat besar di diri John. Dia sangat antusias dan penuh energi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi, dan saya yakin seluruh komunitas sepak bola Indonesia akan mendukung langkah-langkah yang dia ambil, ungkapnya. Madam Pang percaya bahwa dengan dukungan penuh dari Erick Thohir, PSSI, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia, timnas Indonesia dapat berkembang lebih pesat. Jika kita semua bekerja sama dengan semangat yang sama, saya yakin Indonesia bisa mencapai tujuannya untuk bersaing di Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Kita semua harus memberikan dukungan yang penuh kepada John Hartman dan timnya, tutup Madam Pang dengan penuh harapan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede alias Bung Harpa menyoroti kemungkinan masa depan John Hartman di timnas Indonesia apabila suatu saat terjadi pergantian ketua umum PSSI. Nama pelatih asal Inggris itu memang tengah ramai diperbincangkan dan digadang-gadang bakal segera menukangi skuad Garuda. Di tengah antusiasme publik, muncul pula kekhawatiran mengenai nasib John Hartman ke depannya. Banyak yang bertanya-tanya, apakah posisinya akan aman jika pucuk pimpinan PSSI berganti? Menanggapi isu tersebut, Bung Harpa menegaskan bahwa kekhawatiran itu seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut Bung Harpa, kunci utama keberlangsungan seorang pelatih bukan terletak pada siapa yang memimpin federasi, melainkan pada hasil yang ditorehkan di lapangan.
Selama John Hartman mampu membawa timnas Indonesia berada di jalur yang benar dan menunjukkan progres nyata, posisinya diyakini tetap aman. Kalau memang sudah on the track dan hasilnya bagus, ya ngapain diganti, ujar Bung Harpa. Ia menilai pelatih yang mampu menghadirkan prestasi dan membuat publik puas seharusnya dipertahankan, terlepas dari dinamika politik di tubuh federasi. Bung Harpa juga menekankan bahwa mengganti pelatih yang sedang bekerja dengan baik justru akan menjadi langkah yang melelahkan dan tidak produktif. Apalagi jika kehadiran pelatih tersebut berhasil mendongkrak prestasi timnas Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI. Meski demikian, Bung Harpa menyadari masih ada kekhawatiran lama bahwa posisi pelatih timnas kerap berubah mengikuti kebijakan pengurus baru. Namun idealnya, jika John Hartman mampu deliver prestasi dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, maka tak ada alasan logis untuk mencoret namanya dari kursi pelatih kepala. Direktur Operasional I-League, Asep Saputra mengakui bahwa kehadiran para pemain naturalisasi timnas Indonesia di kompetisi Super League memberikan dampak yang sangat positif. Bukan hanya klub yang diuntungkan, I-League sebagai operator kompetisi pun ikut merasakan lonjakan nilai dan daya tarik liga sejak pemain-pemain seperti Tom Hay dan kawan-kawan merumput di tanah air. Asep menyambut baik wacana sejumlah klub Super League musim 2025-2026 yang berencana merekrut pemain naturalisasi timnas Indonesia. Saat ini, kasta tertinggi sepak bola nasional telah dihuni oleh beberapa nama yang rutin memperkuat skuad Garuda. Di antaranya, Rafael Struijk bersama Dewa United Banten, Tom Hay dan Eliano Rayenders yang menjadi andalan Persib Bandung, Jens Raven di Bali United, serta Jordi Amat yang memperkuat Persija Jakarta. Jumlah tersebut bahkan berpotensi bertambah pada putaran kedua kompetisi. Rumor paling kencang datang dari Persib Bandung yang dikabarkan tengah membidik Joey Pelupesi. Asep menegaskan, I-League memandang rencana tersebut secara positif. Selama jendela registrasi pemain dibuka pada 10 Januari mendatang, semua keputusan akan dikembalikan kepada masing-masing klub. Kalau itu benar terjadi, tentu value kompetisi akan semakin meningkat, ujar Asep. Joey Pelupesi sendiri saat ini berusia 32 tahun dan tampil cukup konsisten bersama Lomel SK. Sejak didatangkan dari FC Groningen pada Januari lalu, gelandang bertahan tersebut telah mencatatkan 16 penampilan dan menyumbang 3 gol untuk klub Belgia itu. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun depan, nama Pelupesi pun santer dikaitkan dengan kepindahan ke Persib Bandung, mengikuti jejak rekan-rekannya di timnas Indonesia yang telah lebih dulu bermain di kompetisi domestik. Asep menegaskan bahwa urusan transfer sepenuhnya berada dalam ranah profesional antara klub dan pemain. Klub punya hak merekrut, pemain juga punya nilai. Kita tunggu saja dinamikanya. Yang pasti, pendaftaran pemain tahap kedua dimulai 10 Januari, jelasnya. Selain Pelupesi, Persib Bandung juga disebut-sebut tengah mengincar kipa FC Dallas sekaligus penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, yang kontraknya di Major League Soccer masih berlangsung hingga Desember 2026. Jika Pelupesi dan Paes benar-benar bergabung, Persib Bandung akan memiliki 6 pemain yang berstatus langganan timnas Indonesia. Selain Tom Hay dan Eliano Rayenders, Maung Bandung juga diperkuat 2 pemain lokal yang rutin dipanggil ke skuad Garuda, yakni Beckham Putra dan Mark Klok. Kehadiran deretan pemain timnas tersebut diharapkan mampu semakin mendongkrak kualitas sekaligus daya tarik Super League musim 2025-2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cabang olahraga yang dinilai gagal mencapai target pada ajang SEA Games Thailand 2025. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, yang menegaskan bahwa proses evaluasi saat ini tengah dibahas secara internal sebelum langkah lanjutan ditetapkan. Surono menjelaskan, Kemenpora telah memetakan capaian setiap cabang olahraga. Ada cabur yang sukses melampaui target, ada yang sesuai harapan, namun tidak sedikit pula yang hasilnya berada di bawah ekspektasi. Bagi cabur yang tampil melampaui target, Kemenpora akan memberikan apresiasi. Sebaliknya, cabur yang gagal memenuhi sasaran akan menjalani evaluasi ketat dan berpotensi mendapatkan sanksi. Evaluasi tersebut, lanjut Surono, dilakukan secara objektif dan menyeluruh tanpa pandang bulu. Tidak ada cabang olahraga yang dikecualikan, termasuk sepak bola. Timnas Indonesia U22 pun ikut menjadi sorotan setelah gagal memenuhi target awal meraih medali perak. Garuda Muda tersingkir lebih awal dan tidak mampu menembus babak semifinal, sehingga target yang dibebankan sejak awal tak tercapai. Yang kami evaluasi bukan satu cabang saja, tetapi seluruh cabang olahraga, tegas Surono.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini diambil demi perbaikan prestasi olahraga nasional secara berkelanjutan. Meski demikian, secara umum performa Indonesia di SEA Games 2025 tetap patut diapresiasi. Kontingen Merah Putih berhasil finish di posisi kedua klasemen akhir dengan perolehan 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Capaian tersebut bahkan melampaui target awal Kemenpora yang mematok 80 medali emas. Raihan emas kali ini juga tercatat sebagai yang terbanyak ketiga sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di SEA Games saat tidak berstatus sebagai tuan rumah. Kemenpora memastikan hasil evaluasi nantinya akan menjadi pijakan penting dalam pembenahan prestasi ke depan. Mulai dari perbaikan sistem pemusatan latihan nasional, pembinaan atlet, hingga penentuan prioritas cabang olahraga nasional akan disusun berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ke-122 dunia berdasarkan pembaruan terbaru ranking FIFA. Posisi tersebut sejatinya sudah sesuai dengan prediksi, mengingat skuad Garuda tidak menjalani pertandingan internasional pada agenda FIFA Matchday November lalu. Absennya Indonesia pada periode tersebut tak lepas dari situasi internal tim nasional. Saat itu, Timnas Indonesia belum memiliki pelatih kepala usai ditinggal Patrick Kluivert. PSSI pun memilih memfokuskan perhatian pada persiapan Timnas U22 yang tampil di SEA Games 2025, alih-alih memaksakan diri mengejar poin FIFA. Keputusan tersebut tergolong berani, karena sebenarnya ada opsi lain yang bisa diambil, seperti menurunkan direktur teknik untuk memimpin tim sementara demi mendulang poin FIFA, sebagaimana yang dilakukan Thailand. Namun, PSSI memilih jalur berbeda. Dalam rilis terbaru, Indonesia mengoleksi total 1.144,73 poin. Angka ini tidak mengalami perubahan signifikan sejak April lalu, ketika Timnas Indonesia berada di posisi ke-123. Sebelumnya, di bawah asuhan Shin Tae-yong sejak 2020, skuad Garuda sempat mencatatkan lonjakan positif hingga menembus peringkat ke-118 dunia. Sayangnya, era Patrick Kluivert tak berjalan sesuai harapan. Alih-alih melanjutkan tren positif, Timnas Indonesia justru mengalami kemunduran, yang puncaknya terlihat pada kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, rival terdekat Indonesia, Malaysia, justru mengalami penurunan peringkat yang cukup tajam. Harimau Malaya merosot dari posisi ke-116 ke peringkat ke-121 FIFA. Penurunan ini dipicu oleh kasus 7 pemain ilegal yang mereka mainkan dalam 3 laga internasional melawan Cape Verde, Singapura, dan Malaysia sendiri. Setelah banding mereka ditolak, FIFA memutuskan Malaysia kalah dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Alhasil, Malaysia menjadi tim dengan penurunan terbesar pada periode ini, yakni turun 5 peringkat dengan pengurangan 22,52 poin, sehingga kini mengoleksi 1.145,89 poin. Pembaharuan ranking FIFA berikutnya akan dilakukan pada tahun depan, di mana seluruh tim akan kembali bersaing mengumpulkan poin. Bagi Timnas Indonesia, momen ini menjadi peluang kebangkitan, terlebih setelah penunjukan pelatih baru. Sejumlah agenda penting sudah menanti, mulai dari FIFA Series 2026 hingga AFC Nations League. Target besarnya jelas, yakni menembus 100 besar ranking FIFA, sesuai ambisi PSSI. Selain itu, skuad Garuda juga akan tampil di Piala Asia 2027. Ajang tersebut diharapkan menjadi panggung kebangkitan prestasi Indonesia di level Asia, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pelatih baru dalam mengembalikan performa positif Timnas Indonesia seperti di era Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, melontarkan pandangannya terkait perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Ia menilai Timnas Indonesia dan Malaysia saat ini terlalu bertumpu pada kehadiran pemain naturalisasi untuk membangun kekuatan tim. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan tidak ingin terjebak dalam perdebatan soal naturalisasi. Bagi Kim, hal terpenting dalam jangka panjang adalah membangun fondasi sepak bola melalui pembinaan pemain lokal. Ia mengakui proses tersebut bukan pekerjaan mudah, namun bukan pula sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kim menilai sepak bola Vietnam harus memiliki visi yang lebih besar. Menurutnya, beberapa negara tetangga memilih jalan pintas dengan memperkuat tim lewat pemain naturalisasi, sementara Vietnam berupaya menempuh jalur pengembangan internal. Banyak tim seperti Indonesia dan Malaysia meningkatkan kekuatan mereka melalui pemain naturalisasi, ujar Kim, seperti dikutip dari media Vietnam, VN Express. Sebagai pelatih kepala, Kim menganggap tugas utamanya adalah memberikan arahan yang tepat kepada para pemain lokal agar bisa berkembang secara optimal. Ia juga ingin memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sepak bola Vietnam, khususnya dalam pembinaan usia muda.
Salah satu fokus utama Kim adalah mendorong pemain Vietnam untuk berani merantau dan bermain di luar negeri. Ia menilai pengalaman tampil di liga yang lebih kompetitif akan sangat membantu perkembangan kualitas individu pemain. Dengan jaringan yang dimilikinya, Kim berharap dapat membuka jalan bagi talenta muda Vietnam untuk mengasah kemampuan di luar negeri. Menurut Kim, selama ini mayoritas pemain Vietnam hanya berkompetisi di liga domestik. Kondisi tersebut dinilainya membatasi perkembangan pemain. Karena itu, ia mendorong agar para pemain berani keluar dari zona nyaman dan mencoba tantangan baru di liga yang lebih kuat. Saya ingin membimbing pemain muda dengan lebih baik. Meski kontribusi saya sejauh ini belum besar, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kemajuan sepak bola Vietnam, tegasnya. Untuk sementara waktu, Kim Sang-sik akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Ia disebut tengah menunggu kepastian terkait perpanjangan kontraknya bersama Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, sambil mempersiapkan langkah selanjutnya dalam membangun masa depan sepak bola Vietnam. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.